Rupiah kembali mengirimkan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Pada pekan terakhir Mei 2026, nilai tukar rupiah menembus Rp17.732 per dolar Amerika Serikat. Angka itu bukan sekadar statistik harian. Ini adalah level yang memaksa setiap pemegang portofolio, dari manajer investasi institusi hingga investor retail, untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah posisi saya masih tepat? Pengamat mata uang Ibrahim Aswaibi memperingatkan bahwa pelemahan ini belum selesai. Proyeksinya menyebut rupiah bisa tergelincir lebih jauh ke kisaran 17.740 hingga 17.800 dalam waktu dekat. Tekanan datang dari dua arah sekaligus. Di luar negeri, ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve terus menghantui. Gubernur Fed Christopher Waller mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga masih mungkin terjadi jika inflasi Amerika Serikat tak kunjung menyentuh target. Di dalam negeri, musim pembayaran dividen, repatriasi keuntungan, dan kebutuhan dolar untuk musim haji menambah tekanan permintaan terhadap valuta asing. Inilah komplikasi yang sesungguhnya. Rupiah lemah bukan hanya masalah nilai tukar. Rupiah lemah adalah cermin dari ketidakseimbangan arus modal. Dan ketika modal mengalir keluar, semua kelas aset domestik, saham, obligasi, bahkan properti ikut terdampak. Pertanyaannya bukan lagi soal seberapa jauh rupiah akan jatuh. Pertanyaannya adalah, kemana modal domestik harus berlabuh agar selamat dari badai ini? Bank Indonesia telah menjawab tekanan itu dengan langkah yang berani namun terukur. Dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 19 hingga 20 Mei 2026, BI resmi menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Ini kenaikan yang signifikan, setara dengan sinyal keras bahwa BI tidak akan membiarkan rupiah terus tergerus tanpa perlawanan. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menjelaskan bahwa kenaikan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menarik kembali aliran modal asing yang sempat hengkang. Namun ada yang menarik dalam komunikasi BI kali ini. Mereka secara eksplisit menegaskan bahwa kenaikan suku bunga ini tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan itu bukan sekedar retorika. BI menyertakan bukti konkret berupa instrumen makroprudensial. Bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas mendapat pelonggaran likuiditas hingga 5% dari giro wajib minimum. Total dana yang dikembalikan ke sistem perbankan mencapai Rp424,7 triliun, angka yang sangat besar. Artinya, meski suku bunga naik di permukaan, BI sedang memastikan bahwa kredit produktif tetap mengalir. Bagi investor saham perbankan seperti pemegang BBCA atau BMRI, ini adalah sinyal yang perlu dicermati dengan hati-hati. Kenaikan suku bunga secara teori menekan margin net interest, namun jika likuiditas tetap longgar dan kredit tetap tumbuh, dampaknya bisa lebih teredam dari yang dikhawatirkan. Sementara BI berjuang menjaga rupiah dari depan, ada luka yang menganga dari belakang, dan luka itu bernama transfer pricing di sektor kelapa sawit. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan temuan yang mengejutkan. Seluruh 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia yang masuk sampel terindikasi melakukan pola transaksi mencurigakan. Polanya sederhana, namun merugikan secara masif. Minyak sawit mentah atau CPO diekspor dari Indonesia ke Singapura dengan harga yang hanya setengah dari harga jual Singapura ke Amerika Serikat. Selisih harga itu, yang seharusnya menjadi penerimaan Indonesia, menguap di yurisdiksi luar negeri. Total indikasi kerugian dari sampel saja mencapai sekitar 88 juta dolar Amerika Serikat, atau setara 1,55 triliun rupiah dengan kurs Rp17.700 berdolar. Dampaknya terhadap rupiah bersifat struktural. Devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk ke sistem keuangan domestik tidak tiba dalam jumlah penuh. Ini berarti suplai dolar di pasar domestik lebih kecil dari yang seharusnya. Dan ketika permintaan dolar melonjak di pertengahan tahun, kesenjangan itu semakin terasa. Pemerintah merespons dengan membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Bagi pemegang saham emiten CPO seperti AALI atau LSIP, pembentukan DSI ini membawa dua sisi. Di satu sisi meningkatkan transparansi dan potensi penerimaan devisa, di sisi lain menambah lapisan regulasi yang bisa menekan margin operasional jangka pendek. Ketika rupiah tertekan dan ketidakpastian meningkat, ada satu aset yang justru bersinar. Harga emas Antam pada Senin 25 Mei 2026 melonjak Rp30.000 dalam satu hari, menyentuh level Rp2.803.000 per gram. Kenaikan ini bukan anomali. Ini adalah respons klasik pasar terhadap kondisi yang sedang kita bahas.
Ibrahim Aswaibi memproyeksikan harga emas Antam pada Selasa 26 Mei akan bergerak di kisaran Rp2.650.000 hingga Rp2.900.000 per gram. Resistensi pertama berada di Rp2.797.000 dan resistensi kedua di Rp2.900.000. Sepanjang tahun 2026, harga emas Antam telah naik 11,4%, kinerja yang jauh melampaui banyak instrumen investasi lain di tengah volatilitas pasar. ANTM sebagai emiten yang bisnisnya terhubung langsung dengan harga emas menjadi proksi yang relevan. Ketika investor asing menarik dana dari obligasi rupiah dan pasar ekuitas, sebagian dari mereka, terutama investor domestik yang mencari lindung nilai, bergeser ke emas fisik maupun saham yang terkait emas. Arus masuk ke ANTM dalam kondisi seperti ini adalah ekspresi dari satu kalimat sederhana. Saya tidak percaya pada rupiah saat ini. Saya butuh aset yang nilainya tidak terdilusi oleh depresiasi mata uang. Dan dalam konteks itu, kenaikan ANTM bukanlah kejutan. Itu adalah logika portofolio yang sedang berbicara. Di tengah kepanikan pasar yang didominasi oleh tekanan eksternal, ada satu arus modal yang bergerak dengan arah berlawanan. Dan arus itu sangat besar. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp100,16 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera dengan target pemulihan permanen pada 2028. Anggaran ini dibagi dalam 3 tahun, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Alokasi terbesar, Rp69 triliun jatuh ke Kementerian Pekerjaan Umum, yang berarti kontrak konstruksi, pengadaan material, dan proyek infrastruktur berskala besar akan mengalir ke emiten-emiten yang bergerak di sektor ini. Nama-nama seperti PT PP dan Wika menjadi relevan dalam konteks ini. Ini adalah stay domestic bet yang paling konkret saat ini. Ketika modal asing hengkang, pemerintah justru menggelontorkan belanja dalam negeri dalam skala yang tidak kecil. Dan belanja itu harus dikerjakan oleh tangan-tangan domestik, kontraktor, produsen semen, pemasok baja, perusahaan konsultan teknik. Gangguan kelistrikan di Sumatera pada 22 Mei 2026 yang dipicu oleh gangguan transmisi 275 kV di Muara Bungo Jambi justru memperkuat urgensi proyek ini. PLN dan pemerintah tidak bisa menunda normalisasi infrastruktur Sumatera, dan itu berarti aliran kontrak ke emiten infrastruktur akan tetap terjaga meski kondisi makro sedang bergejolak. Namun, ada satu faktor risiko yang tidak boleh diabaikan oleh setiap investor domestik, tata kelola institusi fiskal. Pengadilan Tipikor pada 20 Mei 2026 menyidangkan kasus yang melibatkan dugaan suap importasi dengan terdakwa bos Blu-ray Cargo, John Field. Dalam sidang itu, terungkap adanya amplop berkode Sales 21 DIR yang diduga berisi uang tunai senilai $213.600 atau sekitar 2,9 miliar rupiah yang dikaitkan dengan nama Direktur Jenderal Bea Cukai. Menteri Keuangan Purbaya memilih berhati-hati dalam respons, belum memastikan nasib sang dirjen. Namun Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR pada hari yang sama berbicara tegas, bea cukai harus diperbaiki, dan jika pimpinan tidak mampu harus segera diganti. Pernyataan Presiden ini bukan sekadar wacana politik, ini adalah sinyal bahwa ada perombakan institusional yang mungkin terjadi di lembaga yang memegang kunci arus barang impor dan ekspor Indonesia. Bagi investor yang memegang saham di sektor yang bergantung pada kepastian regulasi impor-ekspor, mulai dari retail, manufaktur, hingga komoditas, ketidakpastian di tubuh bea cukai adalah faktor risiko nyata. Biaya kepatuhan bisa berubah, waktu izin bisa memanjang, dan kepastian hukum bisa terguncang selama masa transisi kepemimpinan. Ini bukan alasan untuk menjual serta-merta, namun ini adalah variabel yang harus masuk dalam perhitungan risiko portofolio siapapun yang terekspos ke sektor-sektor tersebut. Kita sudah menelusuri seluruh peta. Rupiah di Rp17.732, BI rate di 5,25%, transfer pricing CPO yang menggerogoti devisa, emas Antam yang bersinar, belanja rehab Rekon Sumatera yang mengalir, dan risiko tata kelola bea cukai yang membayangi. Semua ini bukan peristiwa terpisah. Semuanya terhubung dalam satu bingkai besar. Tekanan terhadap arus modal domestik. Bagi investor yang duduk di ekuitas dengan exposure tinggi terhadap rupiah dan permintaan domestik, momen ini meminta kejujuran. Apakah komposisi portofolio saat ini mencerminkan realitas makro yang ada, atau masih berdiri di atas asumsi yang sudah tidak berlaku?
ANTM menawarkan lindung nilai terhadap depresiasi rupiah. Emiten infrastruktur seperti PTPP memberi akses ke belanja negara yang terproteksi dari volatilitas eksternal. Emiten CPO butuh dicermati lebih dalam, terutama terkait dampak regulasi DSI terhadap margin mereka ke depan. Yang pasti, diam bukan pilihan. Pasar tidak menunggu investor yang ragu. Rupiah yang lemah, suku bunga yang naik, dan arus modal yang bergerak, semua itu sedang menulis ulang peta nilai aset domestik. Investor yang membaca peta ini dengan benar hari ini akan berada di posisi yang jauh lebih baik ketika badai ini mereda. Dan badai ini, seperti semua badai sebelumnya, pada akhirnya akan mereda juga. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.